Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Tol Pejagan dan Gerbang Tol Cikarang Utama Bekasi Jawa Barat, kita langsung bergabung dengan Irfan Tanjung dan Egit Hapsari di sana. Kita awali dari Gerbang Tol Cikarang bersama Egit Hapsari. Egit, apakah sudah banyak pengemudi yang memasuki Gerbang Tol Cikarang Utama yang mengarah ke arah Jakarta? Tiwi, meskipun jumlah kendaraan di arus balik dari arah Cikampek menuju ke Jakarta semakin hari semakin bertambah, namun arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikarang Utama Bekasi Jawa Barat ini relatif ramai lancar. Antrian kendaraan sepanjang hari ini hanya mencapai 2 hingga 5 kendaraan. Namun kepadatan justru terjadi di sejumlah titik dari arah Cikampek menuju ke Cikarang Utama ini, yakni dari rest area kilometer 42 dan rest area kilometer 52. Di dua rest area itu memang salah satu rest area yang cukup penuh dipadati oleh para pemudik yang ingin mengisi bahan bakar ataupun beristirahat sejenak dari perjalanan jauh. Dan beberapa jam yang lalu sudah dimulai lagi rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang dimulai dari kilometer 53 ke kilometer 41. Namun ini sifatnya masih situasional karena terus mengikuti arus lalu lintas di setiap jamnya. Sejauh ini jika kita hitung dari hari pertama selesai Lebaran hari Selasa yang lalu hingga hari Kamis lalu atau 3 hari usai Lebaran, sudah ada setidaknya 300.000 kendaraan yang kembali dari berbagai daerah di Pulau Jawa menuju ke Jakarta dan melintasi Gerbang Tol Cikarang Utama ini. Namun jika kita bandingkan dari jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta pada periode arus mudik lalu, yakni sebesar 1,1 juta, ini artinya baru 30% saja kendaraan yang sudah kembali ke Jakarta. Dan puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu besok berhubung dengan dimulainya kembali aktivitas perkantoran dan juga instansi pemerintahan pada hari Senin. Dan puncak arus balik ini diprediksi akan kembali padat terutama pada sore hari dan juga pada malam hari. Untuk itu jika Anda ingin kembali ke Jakarta dihimbau untuk menghindari jam-jam tersebut jika ingin menghindari kemacetan. Namun sejauh apa kira-kira antisipasi yang telah dilakukan pengelola tol PT Jasa Marga untuk menyambut periode puncak arus balik ini? Saat ini sudah bersama saya Kepala Gerbang Tol Cikarang Utama PT Jasa Marga dengan Bapak Herfian. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak, ini puncak arus balik sudah semakin dekat, besok dan juga Minggu prediksinya, Pak. Sejauh apa sih, Pak, persiapannya? Baik, untuk menyambut arus balik ini memang kita sudah melakukannya jauh-jauh hari. Artinya dari sebelum Lebaran pun kita sudah melakukan bagaimana antisipasinya. Yang pertama adalah ada 3 hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam mengatasi arus mudik dan balik adalah kita melakukan 3 hal. Pertama, melakukan pengendalian kelancaran dan kenyamanan di lajur jalan tol kita. Kedua, kita melakukan penambahan kapasitas gardu operasi. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan percepatan terhadap transaksi. Yang kita lakukan pertama adalah bagaimana mengendalikan kenyamanan, kelancaran di lajur adalah dengan menempatkan petugas-petugas kita di titik-titik yang tertentu yang kita anggap menjadi tempat-tempat kerawanan kepadatan. Misalnya untuk arus balik ini di kilometer 66 itu ditempatkan petugas juga di sana untuk mengatur flow kendaraan, karena itu adalah pertemuan dari 3 ruas, yaitu dari Cipali, Purbalenyi, dan Cikampek, dan itu rawan terjadi kepadatan. Kemudian juga di TI, tempat istirahat. Tempat istirahat itu merupakan satu titik yang sangat berpotensi untuk terjadinya kepadatan. Nah, kita melakukan upaya untuk situasional dilakukan buka tutup, sehingga nanti pada saat TI-nya tutup, bekerja sama dengan pihak kepolisian akan ditutup dulu, kemudian dibuka kembali. Dan kita tetap memperhatikan bagaimana kebutuhan pengguna jalan kita dalam menghadapi arus balik. Kemudian penambahan kapasitas. Penambahan kapasitas adalah bagaimana kita menambah gardu kita. Kalau kita lihat tahun lalu itu kita hanya membuka 24 gardu operasi. Tahun lalu puncak arus balik itu di angka 107.900. Dan pada saat itu terjadi antrian kurang lebih 2 km. Nah, pada saat ini kalau kita lihat data kemarin, dengan dibukanya 31 gardu operasi, kita hanya ada antrian kurang lebih 10 kendaraan saja. Artinya sangat berdampak. Penambahan kapasitas gardu sangat berdampak. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan percepatan terhadap transaksi. Percepatan transaksi itu dilakukan dengan cara kita memanualkan GTO kita. Ada 6 GTO, jadi semua gardu di Cikarang Utama ini bisa melayani tunai dan non-tunai. Kemudian juga kita menempatkan penambahan petugas. Penambahan petugas adalah untuk menyiapkan bagaimana setiap petugas nanti akan menyiapkan uang kembalian. Sehingga pada saat nanti pengguna jalan kita bertransaksi, uang kembalian ini sudah disiapkan, jadi lebih cepat transaksinya. Itu yang telah kita lakukan. Jika kita bandingkan dengan periode arus balik tahun lalu, Pak, memang di Gerbang Tol Cikarang Utama ini antriannya sudah cukup banyak berkurang ya, Pak, jika dibandingkan. Namun memang secara visi rasio atau beban lalu lintas sendiri dari Cikampek menuju ke Jakarta ini masih over capacity begitu, Pak. Lalu bagaimana solusinya? Karena masih ada kepadatan di sejumlah titik di rest area.
Ya memang kalau kita lihat dari visi rasio, terutama saya membahas visi rasio di gerbang Cikarang Utama. Kalau kita lihat sebelum gerbang tol Cikarang Utama itu kita ada 3 lajur. Satu lajur dalam 1 jam itu kapasitasnya adalah 2.300 kendaraan. Dengan 3 lajur artinya kapasitas jalan kita sebelum Cikarang Utama ini ada 6.900. Sementara kapasitas gardu kita dengan 31 gardu operasi, satu lajurnya itu bisa melayani 300 kendaraan. Artinya kita punya kapasitas 9.300 kendaraan. Dengan demikian kita yakinkan bahwa memang dengan visi rasio seperti itu, antrian di Cikarang Utama tidak akan terlalu padat. Walaupun besok sebagai puncaknya itu kita prediksi 110.000 kendaraan, mudah-mudahan tidak akan terlalu panjang nanti antriannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Gerbang Tol Cikarang Utama Bapak Herfian, dan puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi besok dan juga Minggu. Namun dihimbau bagi para pengemudi atau pemudik yang kembali ke Jakarta untuk memanfaatkan ada 5 rest area dan juga parking bay termasuk diantaranya untuk beristirahat, namun tentunya harus mempertimbangkan waktu. Karena rest area dan parking bay ini hingga saat ini masih menjadi salah satu simpul kemacetan. Kembali ke Anda studio. Baik, dari tol Cikarang Utama kita menuju ke tol Pejagan Jawa Tengah. Ada Irfan Tanjung di sana. Irfan, seperti apa pantauan arus balik di lokasi Anda berada saat ini? Ya, Ayu, ternyata semakin malam untuk pergerakan arus balik di kawasan Pejagan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini semakin malam ternyata semakin ramai. Kalau kita bandingkan dengan kondisi pada pagi hari, kemudian juga siang menjelang sore. Dan untuk malam hari ini memang hampir sama dengan kondisi siang, yaitu masih didominasi oleh kendaraan mobil pribadi maupun kendaraan motor ataupun roda 2 yang dari arah Jawa Tengah yang akan mengarah ke berbagai kota di Jawa Barat maupun ke DKI Jakarta. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga Pratiwi, bahwa untuk prediksi puncak arus mudik di arus balik di kawasan ini akan terjadi pada 2 hari mendatang, yakni hari Sabtu dan juga hari Minggu. Oleh karena itu pihak polisian setempat juga telah mengantisipasi untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemacetan ataupun kenaikan volume kendaraan di kawasan ini, dengan salah satu cara adalah menutup jalan yang ada di sebelah kanan saya ini, yaitu arah ke tol Pejagan, yang dimana ini merupakan dari arah Purwokerto ini dialihkan atau diluruskan ke arah Jalan Tanjung yang berada di sebelah kiri saya. Dan sementara itu juga kami memantau memang untuk hari ini volume kendaraannya memang agak sedikit naik ini Pratiwi kalau kita bandingkan dengan kemarin. Dan kami memantau juga tadi banyak sekali pengendara sepeda motor yang berlalu lalang ataupun melakukan arus balik pada hari ini dengan bawaan yang cukup banyak sekali, sehingga ini tentunya sangat mengkhawatirkan dan bisa mengganggu pengguna jalan lainnya. Pratiwi. Baik, terima kasih laporannya langsung dari tol Pejagan Jawa Tengah Irfan Tanjung, dan sebelumnya ada Egit Hapsari melaporkan langsung dari gerbang tol Cikarang Utama. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kondisi kesehatan Anda.